Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya yang bernama Sevia Linda Suciani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung, akan mempresentasikan modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai wawancara dengan kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Saya yang bernama Sevia Linda Suciani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Kemudian Bapak Tri Wahyu Arianto sebagai fasilitator dan Bapak Agung Budi Sedayu sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CJP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Ninik Sukesi, SPD, adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai siswa melebihi KKM saat pengisian raport. Hal ini agar siswa naik kelas semua. Ibu Ninik Sukesi khawatir siswanya tidak naik kelas apabila nilainya di bawah KKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevia Linda Suciani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah terkait tentang modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya untuk ini saya akan melaksanakan sedikit wawancara untuk beberapa pertanyaan, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ini untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan problematika atau bukan? Iya, berdasarkan kasus tersebut adanya dilema dengan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan tujuan moral dapat dilihat dari alasan perbuatan tersebut. Jika ada alasan masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam tujuan. Terima kasih, Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, selama ini dalam jalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh rekan-rekan. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah mengajak rekan dulu berdiskusi melalui rapat internal. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus ini? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini adanya tindakan preventif sebelum terjadinya permasalahan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Untuk pertanyaan berikutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu untuk bentuk atau prosedur seperti apa yang dijelaskan?
ini tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh dewan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema? Untuk pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari diri. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan wawancaranya untuk saya. Semoga bermanfaat ya Bu bagi kita semuanya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kasus yang pernah dihadapi oleh Bu Endang Yuli Purwani SPD berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota sebagai pedagang, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Siswa sering tidak menggunakan seragam lengkap sesuai aturan, contohnya tidak memakai sepatu, topi, atau sabuk. Di sisi lain ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sevia. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Insya Allah saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh diperkenalkan sekilas tentang Ibu Endang, monggo? Baiklah, perkenalkan nama saya Ibu Endang Yuli Purwani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bumbar. Oke Bu, terima kasih. Ini tentunya ada beberapa kasus yang sudah pernah dialami nih Bu terkait tentang pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, di mana perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu Sevia, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan rekan guru agar mendapat perkembangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Indah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah dan prosedur yang bisa dilakukan dalam melakukan musyawarah adalah dengan para guru, selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah. Indah Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya komunikasi antara guru dan komite sekolah. Inggih lajeng, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan
dari diri siswa dan orang tua siswa. Inggih. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu untuk bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jelaskan? Tidak ada jadwal kasus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, lalu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Baiklah Bu Sevia, pembelajaran yang bisa diambil adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Terima kasih Ibu untuk waktunya, semoga bermanfaat. Sama-sama, sukses selalu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nasir. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak. Insya Allah saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh diperkenalkan sekilas tentang Bapak Nasir, monggo? Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Nasir, Kepala Sekolah SD 1. Baiklah Bapak, dari sekian banyak ini pastinya Bapak menemui banyak kasus nih Pak, studi kasus tertentu yang sudah pernah Bapak alami pada sekolah ini. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jika saya merasa tidak ada melanggar hukum, berarti permasalahan itu saya anggap sebagai dilema etika. Dan sebaliknya, jika ada pelanggaran hukum, maka kasus itu adalah bujukan moral. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Menika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya terlebih dahulu mengkaji baik buruk dari kedua hal yang terdapat pada kasus, karena sama-sama harus Selanjutnya di Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah pertama, merenungi permasalahan tersebut, mendiskusikan dengan teman yang dianggap dapat memberikan solusi, dan selanjutnya mengambil. Pertanyaan berikutnya nih Bapak Menika, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut adalah menentukan nilai kebenaran yang terjadi. Hal ini sebagai sumber dari keputusan yang akan diambil. Nilai kebenaran yang bertentangan akan menjadi poin utama dalam pengambilan keputusan. Setelah itu nilai kebenaran itu dianalisis sehingga merupakan keadaan yang ideal yang diinginkan pada kasus yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat dalam pengambilan keputusan adalah menentukan nilai kebenaran mana yang harus diutamakan. Sebab dalam keputusan harus benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi pihak yang Apakah
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu untuk bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Dalam penyelesaian kasus di sekolah biasanya tidak memiliki jadwal besar. Tetapi setiap ada kasus yang muncul, saya selalu menyelesaikannya secepat mungkin. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam penyelesaian kasus di sekolah, banyak faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan di sekolah. Antara lain, seluruh kolega di sekolah selalu berpikiran positif dan seluruh kolega sekolah memiliki komitmen untuk maju. Pertanyaan yang terakhir di Bapak Meniko, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan harus benar-benar menganalisis kasus yang ada dan menentukan langkah yang tepat dalam menganalisis serta membuat keputusan yang paling ideal yang bisa diambil. Sebab pada kasus dilema etika, nilai yang dikaji adalah nilai benar dan benar. Terima kasih Bapak untuk wawancaranya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah ketiga kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Ketiga kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan, belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dari faktor resiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, penghargaan akan hidup. Bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Dilema etika serta bujukan moral menjadi tantangan yang harus dihadapi.